Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Hidayat. Di sini langsung saja kita akan membahas terkait self worth, yang mana tema utama kita adalah bagaimana rasa insekuritas kita itu atau insecurity mengubah pola perilaku kita terhadap apa yang akan kita kembangkan ke diri kita sendiri ya teman-teman. Sebelum kita bahas, saya akan menampilkan beberapa latar belakang kenapa kita harus membahas ini. Teman-teman sebelumnya apakah pernah mengalami rasa insecure atau rasa ketidakpercayaan diri terhadap apa yang teman-teman lakukan? Nah, itu merupakan suatu tindakan sebelum kita melakukan solusi yang bernama self worth. Jadi di situ kita sebenarnya ingin mengembangkan diri kita sendiri terhadap apa yang proses yang kita lakukan. Akan tetapi kita terhambat dengan mindset pola pikir kita sendiri. Sebenarnya di situ adalah pola perilaku yang sangat wajar ya kepada kita manusia, di mana kita sering memikirkan apa respon atau stimulus yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan hal tersebut. Tapi di sini kita akan membahas kenapa sih hal itu sangat mempengaruhi terhadap pengembangan diri. Karena pada dasarnya beberapa temuan jurnal yang saya temui, yaitu Journal of Komunikasi atau Journal of Mindset, itu menyatakan bahwasanya dengan perilaku tersebut itu merupakan suatu tindakan yang impulsif juga terhadap diri kita masing-masing, karena yang pada dasarnya kita bisa berkembang dengan cara kita sendiri, kita malah terhambat dengan pikiran kita sendiri, atau tidak ada pola perilaku mindset atau growth mindset yang kita bangun dari awal. Lalu untuk solusinya, saya menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama adalah growth mindset. Kita tidak harus seperlunya terus-menerus meyakini diri kita sendiri terhadap persepsi orang lain, akan tetapi kita harus meyakini diri kita bahwasanya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat itu merupakan suatu tindakan nyata bagi diri kita sendiri untuk perkembangan diri kita sendiri. Nah, di sini apakah teman-teman menyadari bahwasanya jadi seperti saya melakukan ini tanpa memikirin orang lain itu salah juga teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan itu terhadap diri kita dengan perkembangan kita itu tentunya dengan pertimbangan bahwasanya tidak merugikan orang lain, itu adalah suatu solusi pertama ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah dengan cara kita mengubah persepsi kegagalan kita, sering dari diri kita sendiri ataupun dari teman-teman yang lainnya ya, itu menganggap bahwasanya kegagalan yang akan kita lakukan itu adalah suatu vonis di mana yang menjadikan diri kita itu tidak berkembang lagi. Saya akan melakukan tindakan seperti ini, saya akan melakukan ini, itu lebih untuk tidak berani mencoba lagi. Nah, itu harus kita ubah dengan cara pola pikir kita bahwasanya kegagalan yang akan kita lakukan itu merupakan sebuah proses yang dimana itu adalah mendewasakan diri kita ataupun mengembangkan diri kita jauh lebih baik, bukannya menjadikan hal tersebut vonis kegagalannya, akan tetapi jadikanlah suatu kegagalan tersebut menjadi suatu proses yang membangun diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan pola pikir kita yang menggunakan optimalisasi potensi dari diri kita sendiri. Banyak dari orang ataupun dari teman-teman kita itu menganggap bahwasanya diri kita itu terlalu lemah dan diri kita itu terlalu rendah untuk mengoptimalisasikan diri kita. Nah, itu harus kita rubah pola mindset kita seperti yang awal tadi, bahwasanya apa yang akan kita lakukan itu cenderung untuk memiliki dampak positif dan perkembangan diri kita masing-masing. Jadi kita ubah pola pikir kita dan juga growth mindset kita, itu mengubah bahwasanya ya ini yang akan saya lakukan itu merupakan dampak positif dan tidak terlalu membelit-belitkan terkait persepsi orang lain. Untuk solusi yang bisa saya tawarkan adalah seperti tadi, bahwasanya dari tema utama yang kita bahas itu merupakan suatu tema terkait bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan juga bagaimana cara kita memproses diri kita masing-masing dengan identifikasi bahwasanya diri kita itu ingin berkembang. Jadi teruslah berkembang, teruslah asah mindset kalian terkait self growth ini, ataupun bagaimana kalian menemukan jati diri kalian senyaman mungkin untuk perkembangan diri kalian. Janganlah pernah takut dan janganlah pernah untuk mencoba hal baru ya. Baik, saya tutup untuk pembahasan singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.